Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Jesus saved someone like me. I was once lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. Oh, how precious did that grace appear, the hour I first believed. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. I was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini kita jumpa kembali di dalam ibadah raya IFJF Manado. Saya mengajak sama-sama kita berdoa
Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini Engkau boleh memberikan kami lagi waktu yang indah, waktu yang luar biasa, waktu yang spesial, hari yang berkemenangan bagi kami. Karena kami percaya Tuhan di dalam ibadah mengandung janji. Karena itu Tuhan, kami akan bersuka cita di dalam Engkau. Kami memuji, memuliakan, meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Melalui ibadah ini Tuhan, kami rindu biarlah hadirat Allah memenuhi kehidupan kami semua. Bahkan memenuhi setiap rumah demi rumah daripada umat-umat-Mu, kota di mana kami tinggal dan bangsa di mana kami ada Tuhan. Kami mendoakan bagi hari ini biarlah kuasa daripada ibadah ini Tuhan benar-benar terjadi dan dirasakan. Kami boleh mengalami Tuhan lawatan melalui kebenaran firman-Mu, melalui pujian dan penyembahan. Kami memberikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Demikian pada hari ini kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat Tuhan yang ada dimanapun Engkau berada, katakan sama-sama, amin. Segenap hatiku, seluruh jiwaku, hanya untuk-Mu, hanya bagi-Mu. Ku angkat tanganku, bernyanyi bagi-Mu, kota bentengku, Kaulah kuatku. Aku percaya Kau harapan untuk selamanya. Oh, 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 oh. Bukan selalu memuji. Oh, 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 oh. Hatiku kan bersuka. Kau ubahkan tangisku menjadi pujian baru. Kaulah kuatku. Segenap hatiku, seluruh jiwaku, hanya untuk-Mu, hanya bagi-Mu. Angkat tanganku, bernyanyi bagi-Mu, kota bentengku, Kaulah kuatku. Aku percaya Kau harapan untuk selamanya. Semua. Oh, 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 oh. Bukan selalu memuji. Oh, 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 oh. Hatiku kan bersuka. Kau ubahkan tangisku menjadi pujian baru. Oh, 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 oh. Kaulah kuatku.
saat ku ragu berseru, terang firman-Mu menuntunku. Tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku. Kala terjatuh dan tersungkur, kuat tangan-Mu menopangku. Saat ku ragu berseru, kasih setia-Mu selamatkanku. Tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku.
kekuatan di tengah badai Tuhan. Kau selalu memberikan kami kekuatan di tengah persoalan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, Engkau selalu ada Tuhan. Dan kami imani Tuhan, bahwa firman-Mu yang menuntun, firman-Mu yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Selalu ingat akan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu yang akan menuntun hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, kota kami, bahkan negara kami Tuhan. Dan di hidup kami Tuhan, kami rindu untuk memuji-Mu, kami rindu menyembah-Mu. Kau layak Tuhan, oh. Dan dapat kami membalas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Selain kami mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kami di hadapan-Mu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup. Yesus baik dalam hidup kami. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, hari ini kita sangat bersuka cita. Kita diberkati melalui praise and worship. Dan sebelumnya kita akan mendeklarasikan bersama-sama mengenai kabar sukacita. Sudah siap? Anda angkat Alkitab saudara, tab saudara, handphone saudara. Mari kita ucapkan bersama-sama. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu, segala sesuatu terjadi di dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our missions. Connect with God, make disciples. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur Engkau masih beri kesempatan buat setiap kami untuk berbuat bakti kepadamu. Kuasai hati dan pikiran kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami fokus Tuhan, dan kami diberkati melalui firman-Mu yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu pagi hari ini. Urapi Tuhan setiap kami, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Secara khusus pagi hari ini, saya ingin menyapa kepada seluruh ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Karena hari ini adalah hari Ibu sedunia, yaitu International Mother's Day. Itu sebabnya saya ingin mengucapkan Happy Mother's Day kepada seluruh ibu-ibu yang terkasih. Dan dalam momen yang spesial ini, secara khusus saya ditemani oleh seorang ibu yang luar biasa. Dia adalah seorang pemerhati masyarakat. Dia sudah bekerja selama 20 tahun di dalam LSM yang bergerak di bidang komunitas, pendidikan, dan media. Beliau adalah seorang dosen, seorang penulis yang luar biasa. Tulisan-tulisannya sangat memberkati, sangat menginspirasi, dan sangat memotivasi banyak orang. Ya, beliau juga memberikan seminar dengan topik keluarga, kepemimpinan, dan motivasi. Saat ini beliau juga bekerja sebagai Certified Sustainability Responding Specialist, yaitu menulis laporan-laporan sustainabilitas untuk BUMN dan perusahaan publik untuk diserahkan ke otoritas jasa keuangan.
Beliau adalah seorang ibu dari 3 putri, Emmy, Ivana, dan Angeline. Beliau adalah Dr. Esther Idayanti, istri dari Dr. Gigi Andrew Luwu, SPKG. Selamat pagi Ida, apa kabar? Shalom Pastor Marta, apa kabar? Senang bisa bersama-sama dengan Anda, berjumpa dengan seluruh jemaat ICF dan semua pemirsa dimanapun Anda berada saat ini. Ya, saya akan membacakan firman Tuhan dari Amsal 31 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-30. Sebikianlah bunyi firman Tuhan, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang dan yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan pada malam hari, pelitannya tidak padam. Tangannya ditaruh pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian lengkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, hari ini saya ingin bertanya kepada Ibu Ida. Mungkin Ibu Ida bisa jelaskan apa sih sebenarnya yang menjadi peran atau fungsi dari seorang ibu di dalam rumah tangganya sesuai dengan Amsal 31 ini. Ya, hari ini hari yang istimewa karena kita merayakan Hari Ibu. Ya. Selamat Hari Ibu untuk para ibu-ibu yang cantik dimanapun Anda berada. Nah, sebelum kita mulai bincang-bincang firman Tuhan, ini ada sebuah cerita nih, ada iklan ya. Suatu saat ada perusahaan, ini kisah nyata. Dia memasang iklan di sebuah surat kabar. Dikatakan di situ dicari direktur operasional. Ya. Nah, ditulis jam kerjanya 135 jam per minggu, lebih dari rata-rata pekerja yaitu 40 jam seminggu ya. Kemudian diberitahu bahwa Anda harus available atau bisa dipanggil 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kemudian Anda harus punya kekuatan yang cukup ya, kadang harus berlari, kadang harus mengangkat barang berat hingga 25 kilo. Anda harus berdiri agak lama. Selain itu, Anda juga harus punya berbagai pengetahuan. Contohnya pengetahuan mengenai kesehatan, mengenai psikologi, mengenai IT, sedikit mengenai komputer, dan Anda harus bisa memiliki pengetahuan mengenai chef ya, masak-memasak dan sebagainya. Nah, kemudian iklan itu juga menyebutkan mohon maaf, Anda tidak akan dapat gaji, Anda tidak akan dapat cuti hari libur, karena hari libur justru merupakan hari paling sibuk ya. Kemudian Anda juga tidak akan mendapatkan fasilitas apa-apa, tetapi Anda akan mendapatkan pertumbuhan yang cukup baik, maksudnya pertumbuhan diri ya, pertumbuhan di dalam bidang kepribadian. Nah, dari iklan itu ada 24 orang mencoba menjawab ya, mereka menelepon dan kemudian ada yang bertanya, memangnya itu sah ya bekerja 135 jam per minggu?
dijawab oleh perusahaan itu, oh memang itu sah, pekerjaan ini adalah sah. Ya. Nah, ternyata dari 24 yang menjawab tidak ada satupun yang mau melamar ya. Tetapi mungkin ibu-ibu sekarang sudah senyum-senyum ya, sudah tahu bahwa pekerjaan yang ditawarkan itu adalah pekerjaan seorang ibu ya. 24 jam sehari, 7 jam seminggu, liburan tambah repot ya. Harus bisa masak, harus bisa jahit, harus bisa mengerti ilmu kesehatan, mengerti ilmu psikologi membujuk anak dan sebagainya macam ya. Nah, mungkin seperti itu juga ibu yang digambarkan di dalam Amsal 30 ya. Dikatakan ibu ini bangun ketika hari masih malam, kemudian ia mempersiapkan makanan, kemudian membagikan kerja kepada para pembantu-pembantunya, kemudian ia menanam ladang ya. Dan banyak hal-hal yang ditulis di dalam firman Tuhan itu mengenai ibu di Amsal 31 ini. Nah, kalau dibahasakan modern, mungkin ibu-ibu ini, seorang ibu ini ibu yang bangun pagi-pagi sudah masak, mempersiapkan makanan untuk anaknya sekolah, mempersiapkan baju untuk suami ke kantor, kemudian ia masih mungkin jualan online sambil menunggu anak dan suami pulang ya. Kemudian ia harus mengerti bagaimana menghadapi situasi-situasi yang mungkin rumit ya, harus bisa mengatur keuangan dengan baik, dan banyak hal yang harus kita hadapi sebagai seorang ibu ya. Nah, mungkin zaman dulu dan zaman sekarang, dan mungkin di tempat rumah Anda atau di rumah saya, kegiatan kita berbeda. Tapi ada hal-hal yang sama yang kita bisa lihat di dalam Amsal 31 ini ya. Yang saya mau bicarakan ada 3 hal bagaimana ibu di dalam Amsal ini membangun atmosfer di dalam rumah tangganya ya. Nah, seperti kita tahu, seorang ibu itu set atmosphere at home ya. Jadi ibu ini menetapkan bagaimana situasi rumah itu, suasananya bagaimana ya. Yang pertama, ibu ini memberi suasana aman di dalam rumahnya. Dikatakan di Amsal 31 ayat 10, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Di dalam bahasa aslinya, istri yang virtuous woman ya, istri yang virtuous, istri yang cair kata aslinya. Artinya cair itu adalah kuat, strong. Sebuah kata yang digunakan untuk menggambarkan seorang tentara ya. Jadi ibu ini merupakan seorang yang kuat, yang strong ya, yang memberikan rasa aman di dalam rumah tangganya ya. Di Amsal 31 ayat 17 Anda bisa baca lagi. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya ya. Ayat 30 Amsal 31 ayat 25 disebutkan juga pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan ya. Jadi yang pertama, ibu ini membangun atmosfer yang aman. Karena apa? Karena dia kuat ya. Tapi kita tahu sendiri sebetulnya perempuan itu lebih suka menangis ya daripada para pria. Dianggap sebagai seorang yang lemah mungkin ya, karena banyak air mata. Tetapi di balik air mata itu kita tahu para ibu ini merupakan orang-orang yang kokoh ya, orang yang kuat, tegar, berjuang ya. Saya punya nenek buyut saya ditinggal oleh suaminya, meninggal ketika dia masih cukup muda ya. Ditinggal dengan 13 anak ya. Ada yang masih bayi, masih digendong. Nah, kemudian nenek buyut saya ini, oma saya ini berusaha sendiri menghidupi ke-13 anak itu. Dari pagi dia berusaha bikin tepung, kemudian dia naik kereta dari Sukabumi, naik ke kereta ke Bogor, ya, ke Jakarta, dia jualan sambil menggendong anak, ya, sambil menggendong bayinya. Ya. Nah, perjuangan seorang ibu inilah, ketangguhan seorang ibu inilah yang kita bisa lihat di balik semua kelembutan, di balik semua di balik semua air mata maupun apa yang dianggap orang lemah, tetapi ibu, Anda para ibu, Anda memiliki kekuatan ya. Dan kita tahu kekuatan ini hanya dari Tuhan ya. Oma saya ini
setiap hari dia mengajak ke-13 anaknya untuk berdoa bersama-sama, ya. Dan tahun berganti tahun, ya, mereka cukup maju usahanya, dan banyak anak-anak dari oma saya ini yang menjadi hamba Tuhan, ya. Jadi atmosfer pertama yang dibangun oleh ibu di dalam Amsal 31 adalah atmosfer aman. Karena apa? Karena ibu ini memiliki kekuatan yang dari Tuhan, ya. Nah, atmosfer kedua yang dia bangun adalah atmosfer graceful atau rasa kebaikan, lemah lembut, murah hati, ya. Atmosfer itulah yang dibangun di dalam rumahnya, ya. Anda bisa baca di ayat 12, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang hidupnya. Kemudian ayat 20, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin, ya. Jadi ibu ini tidak hanya perhatian kepada keluarganya, tetapi dia juga menolong banyak orang yang tertindas, orang yang miskin, ya. Nah, kita tahu sekarang di zaman COVID ini banyak orang merasa tertindas, ya, stres tidak bisa keluar rumah, stres tidak mendapatkan penghasilan, ya. Ada orang yang tiba-tiba mendadak kehilangan penghasilan, kemudian dia jatuh miskin istilahnya, ya, di dalam ayat ini. Nah, ibu di dalam Amsal 31 ini mengulurkan tangannya kepada orang-orang seperti itu, ya. Nah, kemudian atmosfer ketiga yaitu atmosfer iman, ya. Kita bisa baca di ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji, ya. Jadi setelah menutup kata-kata istri seperti ini, ibu seperti ini, diakhiri dengan apa? Bahwa istri yang takut akan Tuhan adalah dipuji-puji, ya. Jadi istri yang digambarkan di dalam Mazmur 31 ini, dia membangun atmosfer rumahnya sebagai atmosfer yang penuh iman, ya. Di dalam ayat 25 juga dikatakan, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Kenapa bisa tertawa walaupun ada COVID, ya? Kita juga was-was, juga khawatir, tapi ibu ini bisa tertawa, dia bisa tetap bersuka cita, dia tetap berharap dalam memandang hari depan, ya. Karena apa? Karena tentunya dia punya iman, ya. Dia bergantung penuh kepada Tuhan. Jadi 3 hal yang kita bisa bangun di dalam rumah tangga kita, yaitu pertama atmosfer rasa aman, ya. Karena apa? Karena kita membangun kekuatan kita di dalam Tuhan, ya. Tidak sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit putus asa, tetapi kita membangun atmosfer yang aman, ya. Yang kedua, kita membangun atmosfer yang graceful, kebaikan, kelemah lembutan, ya, murah hati, baik di dalam rumah maupun kepada orang-orang lain di sekitar kita, ya. Dan yang ketiga, seorang ibu di dalam Amsal 31 ini, ia membangun atmosfer iman di dalam rumahnya, ya. Mengajak seluruh keluarganya untuk percaya dan mendekat kepada Tuhan, mendoakan mereka, dan fokus kepada firman Tuhan. Ya, saya rasa itu 3 hal yang kita bisa pelajari dari ibu dalam Amsal 31 ini. Wow, sharing yang sangat luar biasa. Kita diajarkan sebagai seorang ibu, kita harus set the atmosphere atau menciptakan, membangun atmosfer di dalam rumah tangganya. Ada 3 poin yang disampaikan oleh Ibu Ida. Yang pertama, membangun atmosfer rasa aman. Yang kedua, membangun atmosfer graceful. Graceful itu adalah kebaikan, lemah lembut, baik hati. Lalu yang ketiga adalah membangun atmosfer iman di dalam keluarganya. Nah, yang kedua, Ibu Ida, saya ingin bertanya, di dalam mendidik anak itu pasti ada poin-poin yang sangat penting yang diterapkan. Bisa Ibu Ida jelaskan kepada kami semua, kepada jemaat, dan kepada pemirsa? Ya, mengenai membesarkan anak, memang membesarkan anak ini butuh hikmat khusus dari Tuhan, ya. Karena anak-anak ini tidak lahir dengan buku manual, ya. Kalau kita beli oven atau kita beli kendaraan,
biasanya ada manualnya, ini cara memakainya, servisnya bagaimana ya. Tetapi untuk menjadi orang tua itu tidak ada manualnya ya. Untuk itu kita perlu belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik ya. Nah, pertama kita perlu tahu anak-anak itu dilahirkan untuk apa sih? Kenapa sih kita punya anak? Mungkin ada orang yang berkata, oh saya punya anak supaya meneruskan marga. Jadi harus punya anak laki. Kalau belum punya anak laki, hamil lagi sampai dapat anak laki supaya ada marga. Ya. Kemudian nggak boleh kawin dengan marga itu karena harus marga ini ya, diatur semuanya. Ada juga yang berkata, oh punya anak untuk meneruskan bisnis. Ya. Anaknya nggak boleh punya cita-cita lain, harus meneruskan bisnis. Ya. Kemudian ada juga mungkin berpikir, oh anak saya meneruskan cita-cita saya ya. Dulu saya kepengen jadi dokter tapi nggak bisa, jadi anak saya sekolahkan dokter aja ya. Nah banyak orang berpikir bahwa anak itu lahir untuk dirinya ya, untuk orang tuanya. Nah sayangnya anak-anak yang dilahirkan dengan orang tua yang berpikir bahwa anak-anak itu adalah miliknya, untuknya, anak-anak macam ini akan kehilangan semangat untuk hidup ya. Dia nggak punya cita-cita. Karena apa? Karena dia merasa hidupnya bukan miliknya. Hidupnya punyanya orang tua untuk memenuhi keinginan orang tua ya. Nah, padahal anak-anak itu dilahirkan untuk Tuhan. Kenapa anak-anak kita lahir? Karena mereka adalah anak-anak yang untuk menyembah Tuhan. Mereka lahir untuk menggenapi kehendak Tuhan di dalam dunia ini ya. Tuhan ingin memakai mereka untuk menjadi alatnya di dalam dunia ini, meluaskan kerajaan Tuhan di dalam dunia ini ya. Memuridkan bangsa-bangsa untuk Dia, untuk Tuhan ya. Jadi yang pertama kita perlu tahu untuk apa anak-anak dilahirkan ya, yaitu untuk kepentingan Tuhan, bukan kepentingan orang tuanya ya. Nah yang kedua kita perlu ingat bahwa kita perlu membesarkan anak-anak untuk Tuhan. Maksudnya kita mengajarkan mereka nilai-nilai kebenaran firman Tuhan sebagai pegangan hidup ya. Kemudian kita mengajarkan mereka karakter seperti Yesus ya. Jadi ada tuntunannya, yaitu apa? Firman Tuhan ya. Tadi kita mengetahui anak-anak dilahirkan untuk Tuhan. Yang kedua, anak-anak dibesarkan untuk Tuhan. Yang ketiga, anak-anak diperkenalkan pada Tuhan ya. Nah ini penting sekali. Kita secara mungkin orang tua berpikir, wah yang penting itu pendidikan yang tinggi untuk bekal nanti masa depan ya. Atau yang penting anak saya ini punya percaya diri, jadi saya bekali dia dengan macam-macam keterampilan, dengan macam-macam perlengkapan yang mungkin indah dan bagus supaya punya percaya diri atau apapun ya itu ya. Nah banyak orang memandang kehidupan anak-anak itu yang pertama adalah fisik ya. Contohnya kamu naik apa ke sekolah itu menentukan posisimu di sekolah ya. Yang kedua mengenai intelektual, rankingmu berapa itu menentukan kamu dipandang seperti apa ya. Yang ketiga mungkin sosial, oh seberapa populer kamu di antara teman-teman ya. Instagramnya berapa yang follow ya, sosial medianya populer enggak ya. Kemudian yang keempat emosi, baru spiritual yang terakhir ya. Nah padahal yang urutan yang sebenarnya adalah yang pertama seharusnya spiritual ya. Anak-anak harus mengenal Tuhan dengan baik, dengan sungguh ya. Baru mereka memiliki emosional yang stabil ya. Kemudian mereka memiliki pergaulan yang baik bidang sosial, kemudian bilang intelektual, baru bidang hal-hal yang fisikal atau hal-hal yang materi dan sebagainya ya. Nah urutan ini seringkali terbalik ya. Padahal yang paling penting dalam kehidupan anak-anak adalah spiritual mereka ya. Mereka perlu tahu bahwa ada Tuhan yang punya rencana untuk hidup mereka, bahwa mereka tidak dilahirkan hanya untuk ya lahir terus ngapain ya, tetapi Tuhan punya rencana yang khusus ya. Mereka perlu tahu bahwa ada orang yang lebih berkuasa daripada orang tua mereka. Jadi kalau tidak setuju dengan orang tua, tidak perlu berontak ya. Minta aja pada atasannya orang tua, yaitu Allah. Dia yang jauh lebih berkuasa ya.
Nanti kalau Tuhan setuju, pasti orang tua juga akan setuju. Kemudian mereka perlu diperkenalkan bahwa ada masa depan buat mereka, ada pengharapan di dalam Tuhan. Bukan hanya di dunia, tetapi juga nanti kalau mereka nanti selesai dari dunia ini, bahwa Tuhan menerima mereka di surga. Ya. Nah, pertanyaan yang paling penting buat kita sebagai para ibu dan para orang tua, ya, kalau misalnya ya, kita tidak berharap, tapi kalau misalnya hari ini anak-anak kita meninggal, kira-kira mereka ada di mana? Ya, bagaimana pengenalan mereka akan Tuhan? Itu yang perlu kita pikirkan. Ya. Jadi tadi anak-anak dilahirkan untuk Tuhan, dibesarkan untuk Tuhan, diperkenalkan pada Tuhan, dan yang terakhir diserahkan pada Tuhan. Ya. Nah, kita sebagai orang tua ingin yang terbaik, tapi kadang kita juga tidak tahu apa sih yang terbaik itu. Karena itu kita perlu serahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, saya serahkan anak saya, sebutkan namanya, saya serahkan anak ini Tuhan, dengan segala kelebihannya, dengan segala kekurangannya. Tuhan, tolong dia, pimpin langkahnya, habis ini sekolah kemana, jagai lingkungan tempat dia bergaul dan sebagainya. Ya, diserahkan anak ini kepada Tuhan. Ya. Nah, ada seorang hamba Tuhan berkata, ya, bahwa mungkin pengaruh kita sebagai ibu, pengaruh kita bukanlah apa yang kita buat, ya, something we do, bukan something we do, tetapi someone we raise. Maksudnya apa? Pengaruh kita bukan sesuatu yang kita kerjakan, tetapi seseorang yang kita besarkan. Yaitu pengaruh kita adalah anak-anak kita yang kita besarkan ini sesuai dengan jalan Tuhan. Ya. Nah, sebagai cerita, ada seorang ibu dititipi dua cincin permata yang indah sekali. Ya. Orang ini datang kepada sang ibu, ya, ini temannya, dia bilang, ini saya titip kamu, ya, 2 cincin yang indah. Yang satu buat kamu, ya, kamu simpan, ini hadiahku buat kamu. Ya. Yang satu ini tolong disimpan, saya akan pergi ke luar negeri, nanti saya kembali, saya akan minta, ya, cincin itu. Kira-kira cincin mana yang lebih disimpan, ya, yang lebih dihati-hati? Ya. Tentunya cincin yang dititipkan, ya. Kita takut, waduh, jangan sampai hilang, nanti kalau diminta gimana? Jangan sampai tergores, ya. Make sure semuanya aman dan baik, supaya nanti kalau dia ambil, cincin ini masih bagus, permatanya masih berkilau. Ya. Nah, seperti itu juga pandangan kita terhadap anak-anak kita. Apakah anak-anak ini milik kita, atau permata yang Tuhan titipkan, yang suatu saat dia akan datang kembali dan dia akan minta kepada kita, mana cincin permata yang aku titipkan kepadamu? Ya. Nah, itulah sebagai seorang ibu, ya, tanggung jawab kita, peran kita, panggilan kita sangat luar biasa. Tetapi juga berkatnya juga luar biasa. Kita mendapatkan kasih dari anak-anak kita, berkatnya juga luar biasa. Kita mendapatkan kasih, kita mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Amin. Saya percaya jemaat pasti diberkati dengan sharing yang disampaikan oleh Ibu Ida, bagaimana kita mendidik anak-anak kita di dalam rumah. Ada 3 poin juga yang saya catat, bagaimana seorang ibu atau orang tua harus memahami. Ada 3 hal, yaitu yang pertama, bahwa anak-anak itu dilahirkan untuk Tuhan. Yang kedua, anak-anak itu dibesarkan untuk Tuhan. Dan yang ketiga, anak-anak itu harus diperkenalkan kepada Tuhan. Yang terakhir, Ibu Ida yang terkasih, dalam masa pandemi COVID-19 ini, di dalam mana setiap kita harus mengikuti anjuran pemerintah, social distancing, stay at home, bagaimana Ibu menyikapi momen-momen atau masa-masa keadaan seperti ini? Ya, menjadi seorang ibu di masa COVID ini memang tidak gampang, ya. Memang ada challenge-nya tersendiri. Saya baca tentang seorang bintang film, dia di interview bagaimana masa-masa lockdown, ya, di negaranya ada lockdown.
Dia bilang, aduh katanya, saya nangis hampir tiap hari di hari-hari pertama lockdown. Karena saya harus jadi guru, harus mendisiplinkan, tapi saya juga harus jadi ibu, harus merawat, harus mengasihi. Jadi saya benar-benar stres katanya. Nah memang hari-hari ini social distancing ini, di mana kita semua tinggal di rumah menjadi lebih ramai tetapi lebih repot ya. Saya sendiri mengalami challenge karena saya memang kerja di rumah, saya banyak menulis ya. Rebutan komputer nih sama anak-anak ya, yang satu Zoom sama sekolahnya, satu lagi Zoom juga sama sekolahnya, dan kemudian ada kegiatan Zoom untuk remaja ya, nah, macam-macam. Kemudian bukan cuma rebutan komputer, kadang-kadang rumah yang biasanya beres karena ditinggal suami dan anak-anak dari pagi sampai sore, biasanya kita bisa beres-beres, bisa mengatur ya. Sekarang ribet ya, anak-anak tetap di rumah, kemudian kayaknya rumah ini nggak pernah beres ya. Tapi biarlah kita menikmati masa-masa ini ya. Masa-masa ini mungkin nggak akan kembali lagi, di mana kita bisa selalu bersama-sama dengan keluarga kita ya. Saya sendiri bersyukur karena kita bisa makan bersama sebagai keluarga ya. Buat Anda mungkin makan bersama ya itu sehari-hari ya. Tapi buat keluarga saya mungkin sedikit berbeda. Karena makan siang anak-anak nggak ada di rumah, mereka di sekolah sampai sore ya. Makan malam suami saya nggak di rumah karena dia praktek ya. Jadi kita nggak pernah makan sekeluarga. Tapi saat COVID kita bisa makan bareng-bareng ya. Itu suatu hal yang menyenangkan. Terus kita bisa sebagai ibu juga kita bisa banyak ngobrol sama anak-anak, banyak waktu ngobrol ya. Biasanya kalau tanya cuma gimana PR sekolah sudah beres ya, kali ini bisa ngobrol banyak, tanya temannya hati ke hati, bagaimana pengalamanmu, COVID ini gimana menurutmu ya, kamu oke nggak ya, dan yang lainnya ya. Kemudian Efesus ya, di dalam Efesus saya ingat ayat Efesus 5 ayat 16 dikatakan pergunakanlah hari-hari ini, pergunakanlah waktu yang ada maksudnya, karena hari-hari ini adalah jahat ya. Nah maksudnya apa? Walaupun kita di rumah, kita manfaatkan waktu-waktu ini sebaik-baiknya bersama dengan anak-anak, bersama dengan suami ya. Memang sedikit lebih ribet kayaknya, tetapi banyak hal yang kita bisa kerjakan. Kita juga bisa menolong ya, ada orang yang mungkin butuh bantuan, butuh kekurangan atau butuh masker atau butuh ditelepon, sekedar untuk say hi ya, kita bisa lakukan selama masa-masa COVID ini ya. Pada intinya kita nikmati saja, karena mungkin nggak ada dua kali kita bersama-sama dengan keluarga kita bersama-sama di rumah ya. Dan saya rasa itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Pastor Marta, silakan. Saya percaya dengan sharing kita pada pagi hari ini, semua jemaat diberkati oleh Tuhan. Karena hari ini, ibu-ibu secara khusus, kita memahami bagaimana peran kita sebagai seorang ibu, bagaimana kita harus mendidik anak-anak, dan kita harus mengerti anak-anak kita itu harus mengenal kepada Tuhan, harus diperkenalkan. Karena saya teringat selalu dikatakan bahwa pendidikan Kristen itu dimulai dari pangkuan seorang ibu. Berbahagialah Anda semua para ibu di dunia, karena Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Anda adalah orang-orang yang menghasilkan generasi-generasi yang unggul di masa depan. Karena Anda mendidik anak-anakmu di dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini
Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Engkau sudah anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk pilihan dan panggilan-Mu. Untuk kami menjadi seorang ibu yang boleh membawa anak-anak kami untuk kenal dengan Engkau. Membawa anak-anak kami kepada tujuan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang sudah menanamkan benih-benih kebesaran di dalam hidup anak-anak kami. Dan kami hanyalah orang-orang yang Engkau percayakan untuk membawa anak-anak kami ini berjalan sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati Ibu Esther Idayanti. Pakai kehidupan hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi untuk memberkati setiap orang, bahkan setiap pemirsa, bahkan setiap orang yang membaca tulisan-tulisannya, yang memotivasi dan membuat kami semuanya boleh lebih baik lagi di dalam pengiringan kami akan Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Persembahan online atau non-tunai di gereja kita adalah selain upaya pelaksanaannya lebih praktis dan bersih, juga bertujuan mempermudah administrasi dan menghitung persembahan. Fasilitas persembahan online gereja kita berupa transfer bank, internet banking, dan mobile banking atau QR Code. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung beribadah bersama kami di IFGF Manado Church Online. Kami percaya Anda semua sudah diberkati melalui pujian penyembahan dan firman Tuhan yang baru saja Anda dengarkan. Bagi Anda yang rindu untuk didoakan, segera hubungi kami melalui nomor handphone 081943667807. Tim kami selalu siap mendoakan dan melayani Anda. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakannya sepanjang minggu ini. Dan minggu depan kita masih akan beribadah secara online melalui YouTube IFGF Manado. Subscribe sekarang juga agar Anda mendapatkan notifikasi sesaat sebelum ibadah berlangsung. Stay at home. Tetap gunakan masker, sering-seringlah mencuci tangan, dan tetap jaga jarak Anda. Happy Sunday and God bless you. Di dalam kesesakan Kau memberi kedamaian, firman-Mu yang menghiburku. Di dalam keraguan Kau datang menguatkan, janji-Mu selalu sertaku.
ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Janji-Mu yang menghidupkan terbukti dalam hidupku. Janji-Mu yang ku percaya tak pernah meninggalkanku. Janji-Mu yang menghidupkan terbukti dalam hidupku. Janji-Mu yang ku percaya tak pernah meninggalkanku. Baik, mari kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saudara yang berulang tahun bisa angkat tanganmu. Saya akan berdoa secara khusus bagi yang berulang tahun. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang hari ini berulang tahun. Bahkan sepanjang minggu ini, Tuhan, Engkau turunkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Engkau yang menumpangkan tangan-Mu. Engkau memberkati mereka dengan panjang umur, dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan damai sejahtera dan sukacita. Engkau memberkati mereka dengan apapun yang mereka rindukan, mereka harapkan. Engkau membuat menjadi kenyataan. Berkat-Mu turun atas hidupnya. Berkati mereka Tuhan dengan kasih dan anugerah-Mu. Berkati mereka dengan kebajikan sehingga mereka tidak kekurangan suatu apapun. Di saat mereka merayakan ulang tahun, hati mereka penuh dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga pada kesempatan ini kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami. Berkati anak-anak ini. Engkau yang menanamkan benih-benih kebesaran di dalam kehidupan mereka. Berkat-Mu turun atas kehidupan anak-anak kami ini. Mereka di dalam sekolah secara online pun mereka tidak akan kekurangan hikmat. Karena sumber segala hikmat adalah daripada-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga secara khusus Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami tahu Engkau sangat mengasihi bangsa kami ini. Itu sebabnya Tuhan, biarlah Tuhan anugerah-Mu, kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu turun atas bangsa ini. Perkenanan-Mu melimpah atas bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menghapus semua virus-virus ini dari Indonesia ini. Secara khusus kami berdoa untuk Presiden Jokowi. Tuhan, Engkau melindungi hamba-Mu ini. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan. Bahkan Tuhan, berikan hikmat untuk dia Tuhan. Boleh mengatur semuanya. Membuat Tuhan peraturan-peraturan sehingga boleh rakyat Indonesia ini dibebaskan dari paparan virus COVID ini. Kami juga berdoa untuk para dokter, tim medis, untuk para suster, mereka yang ada di garis depan memerangi COVID ini Tuhan. Lindungi mereka.
Tutup bungkus tubuh, jiwa, roh mereka dengan kuasa darah-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan. Jauhkan mereka juga dari paparan COVID. Kami doakan juga Tuhan untuk supir ambulan. Orang-orang juga yang melakukan pemakaman kepada pasien COVID yang meninggal. Bahkan kami berdoa secara khusus Tuhan, jamah semua pasien yang positif COVID, yang sedang dirawat, diisolasi di rumah sakit. Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjamah dan menyembuhkan mereka. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan kehidupan, lepaskan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat-Mu Tuhan terjadi bagi seluruh pasien COVID ini. Dan mereka mengalami kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Dan mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri. Angkat tangan-Mu, saudara bangkit berdiri. Angkat tangan-Mu, terima berkat Tuhan. Saudara boleh bergandengan tangan, gandeng tangan istrimu, anakmu. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau di kota, dan Tuhan memberkati engkau di ladang. Tuhan memberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Tuhan memberkati tempat adonanmu, yaitu semua usaha dan pekerjaanmu. Tuhan pasti membuat berhasil apapun yang engkau kerjakan. Tuhan mengangkat engkau menjadi umat kepunyaannya yang kudus. Dia senantiasa ada di tengah-tengahmu, dan Dia bersukacita karena engkau. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang melimpah ke atasmu. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun, karena engkau setia mendengarkan firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupanmu sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua berkat ini menjadi milik saudara. Katakan amin. God bless you.